Fenotip kuantitatif. Apa itu fenotip dan kuantitatif? Fenotip kuantitatif merupakan karakteristik yang berfokus pada pengukuran daripada penjelasan, dan juga fenotip yang dapat diukur atau dihitung seperti bobot ikan, panjang, jumlah jari-jari sirip, jumlah vertebrae, dan sebagainya. Variasi fenotipik kuantitatif dan bagian konstituennya. Pertama, perhitungan sifat kuantitatif dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut berupa keterangannya. Yang kedua, komponen fenotip kuantitatif dibagi menjadi 3. Varian genetik dominan adalah varian yang disebabkan oleh interaksi alel-alel pada masing-masing lokus. Kedua, varian genetik epistatik adalah varian yang disebabkan oleh interaksi alel antara 2 atau lebih lokus. Ketiga, varian genetik aditif adalah varian yang disebabkan oleh efek aditif dari gen, jumlah efek semua alel, semua lokus yang diambil secara independen, atau jumlah dari efek masing-masing alel yang membantu menghasilkan fenotip. Varian dan seleksi genetik tambahan. Seleksi merupakan suatu program pembiakan baik individu atau kelompok upaya memilih populasi yang dimaksud pada generasi selanjutnya. Heritabilitas adalah nilai yang menjelaskan seberapa besar keragaman fenotip dapat diwariskan pada keturunan berikutnya. Program seleksi dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, tanpa seleksi. Tipe seleksi ini digunakan untuk menghindari seks yang asal-asalan. 2. Seleksi terarah untuk meningkatkan produktivitas dengan mengubah rata-rata populasi dan ketika dapat meningkatkan rata-rata fenotipik atau menguranginya sesuai dengan tujuan. 3. Seleksi tandem merupakan seleksi untuk memilih 2 atau lebih fenotip, mempunyai pilihan dari sekian tipe-tipe yang berada pada program-program pembiakan selektif. 4. Pemusnahan mandiri adalah program seleksi yang dapat digunakan bila ingin memilih secara bersamaan untuk 2 atau lebih fenotip. 5. Indeks seleksi adalah ketika memilih secara bersamaan untuk 2 atau lebih fenotip karena semua fenotip dimasukkan ke dalam formula yang akan menghasilkan nilai keseluruhan untuk setiap ikan. 6. Seleksi pamilih didasarkan pada persentase individu atau seleksi massal setiap individu dibandingkan dengan individu yang lain, dan yang terbaik digunakan sebagai indukan pada generasi berikutnya. Hibridisasi adalah teknik pemuliaan yang digunakan untuk memanfaatkan varian fenotipik. Manfaat hibridisasi antara lain meningkatkan produktivitas untuk produksi breed atau strain baru, untuk produksi produk yang seragam, untuk produksi populasi monoseks, untuk produksi hibrida yang ditebar di badan air alami yang tidak mampu mempertahankan populasi yang berproduksi sendiri. Perkawinan silangan interspesifik atau antara 2 spesies akan menghasilkan jumlah besar F yang siap. Keturunannya adalah karyotip spesies atau jumlah kromosom dan ukuran relatif dan konflik kromosom. Jenis persilangan ada produksi hibrida F adalah persilangan terminal. Yang kedua ada backcrossing, adalah jenis lain dari hibridisasi. Nah, yang selanjutnya ini ada inbreeding. Inbreeding atau bisa kita sebut sebagai perkawinan saudara terjadi pada ikan-ikan yang masih memiliki hubungan keluarga atau dari telur induk yang sama. Jadi antara ikan ini masih memiliki kedekatan silsilah. Istilah inbreeding biasanya memunculkan kesan individu yang buruk dan cacat. Dan apakah benar hasil dari perkawinan inbreeding ini selalu menghasilkan keturunan yang cacat? Sebenarnya tidak ada kepastian yang mengatakan bahwa keturunan perkawinan seragam ini akan memiliki kelainan. Namun kemungkinan hasil dari keturunan yang abnormalnya itu akan meningkat ketika induknya itu masih memiliki hubungan. Dan semakin dekat hubungannya, maka akan semakin besar kemungkinan itu terjadi. Karena apa? Karena individu-individu yang berhubungan ini kemungkinan memiliki alel-alel resesif merugikan yang sama. Jadi perkawinan segera keempat ini akan menghasilkan
kehomozigotan dari alel-alel berpasangan yang sama dari keturunannya. Jadi alel-alel tadi yang menunjukkannya itu muncul pada individu-individu yang berhubungan daripada individu-individu yang tidak berhubungan. Selain itu, inbreeding juga dapat menyebabkan inbreeding depression yang ditandai dengan rendahnya survival rate, rendahnya laju pertumbuhan, dan rendahnya produksi telur. Lalu, apa kegunaan dari inbreeding itu sendiri? Yang pertama itu menciptakan populasi yang secara genetiknya itu seragam. Dan yang kedua itu menciptakan inbreed line atau garis keturunan yang serupa dengan indukannya. Jadi perkawinan sekerabat yang dipelajari di ikan itu secara umum menunjukkan bahwa perkawinan sekerabat akan mengurangi produktivitas. Lalu bagaimana bisa dikatakan bahwa perkawinan sekerabat ini dapat menciptakan populasi? Salah satu penggunaan utama dari perkawinan sekerabat ini adalah dalam program perkembangbiakan yang disebut line breeding. Line breeding ini terjadi ketika individu yang menonjol atau bagus itu biasanya terjadi di ikan jantan dibawa kembali ke garis untuk kawin dengan keturunannya. Lalu bagaimana cara menghindari inbreeding itu sendiri? Nah, yang pertama itu ketika dalam budidaya ikan itu bisa dihindari dengan cara pemeliharaan ikan secara tunggal atau kelamin jantan. Nah, dengan cara ini itu cenderung meningkatkan produksi karena proses perkawinan liar tidak akan terjadi, sehingga energi pakan itu sepenuhnya digunakan untuk pertumbuhan. Dan salah satu cara untuk mendapatkan populasi ikan ini bisa dilakukan dengan cara metode seks reversal atau jantanisasi yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, sedangkan jika di alam, inbreeding ini sangat sulit untuk dikendalikan karena populasinya itu sangat besar. Jadi, apa itu seks reversal? Seks reversal atau pemulihan seks adalah membalikkan arah perkembangan kelamin ikan yang seharusnya berkelamin jantan diarahkan perkembangan gonadnya menjadi betina ataupun sebaliknya dengan penambahan steroid anabolik dalam pakan atau air. Jenis pengarahan jenis kelamin ikan ini ada dua, yaitu maskulinisasi dengan menggunakan hormon androgen, salah satunya 17-alpha metil testosteron, dan juga feminisasi dengan menggunakan hormon estrogen, salah satunya 16-beta estradiol. Lalu untuk apa pemulihan seks ini? Pemulihan seks ini bertujuan untuk perbaikan kualitas dan pemurnian jenis atau strain ikan serta menjadi jenis unggul yang memiliki pertumbuhan cepat, resisten terhadap penyakit, dan penampakan bagus dengan efisiensi waktu, biaya, dan proses. Metode pemulihan seks ini ada beberapa, yaitu seleksi induk, perkawinan silang, genogenesis, dan juga manipulasi kromosom. Selanjutnya adalah produksi populasi monoseks. Populasi monoseks jantan dan betina dihasilkan dengan pemberian pakan langsung benih yang sama secara seksual yang mengandung steroid anabolik atau dengan pembesaran benih dalam air yang memiliki kandungan tersebut dengan konsentrasi encer. Faktor utama yang menentukan keberhasilannya yaitu adalah ketepatan dosis dan durasi pemberian pakan serta akses dengan sumber makanan alami. Populasi monoseks dihasilkan dengan penciptaan pejantan super atau super male dan juga betina super pada spesies yang memiliki sistem penentuan jenis kelamin dan spesies budidaya. Untuk menghasilkan populasi monoseks ini, maka kromosom seks yang diinginkan harus diisolasi terlebih dahulu agar tidak terkontaminasi kromosom seks ikan lain. Manipulasi kromosom bertujuan untuk menghasilkan ikan dengan kromosom yang berbeda-beda sesuai keinginan atau lebih banyak dari jumlah kromosom normal. Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan. Yang pertama, pemberian pelakuan kejutan suku yang sering digunakan. Ini diberikan pada telur yang baru dibuahi. Lalu ada pemberian tekanan hidrostatik. Teknik ini dilakukan sesaat setelah fertilisasi telur untuk mencegah adanya peloncatan pola PD2 saat meiosis 2 maupun mitosis 1. Yang ketiga adalah pemberian bahan kimia atau kejutan kimia. Manipulasi kromosom ini dapat alami terjadi akibat pencemaran perairan, radiasi sinar UV, dan akibat pengaruh kelebihan hormon sehingga terjadi non-disjungsi pada kromosom. Ada beberapa jenis manipulasi kromosom, pertama triploids, dua tetraploids, ketiga genogenesis, dan yang keempat androgenesis. Genogenesis adalah terbentuknya zigot tanpa peranan genetik gamet jantan, dan sebaliknya pada androgenesis. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa genetika. Nah, apa sih rekayasa genetika? Rekayasa genetika adalah dasar dari bioteknologi yang meliputi manipulasi gen, cloning gen, DNA rekombinan, teknologi modifikasi, dan genetik modern.
dengan menggunakan prosedur identifikasi, replikasi, modifikasi, dan transfer materi genetik dari sel, jaringan, maupun organ. Nah, sebagian besar teknik yang dilakukan adalah manipulasi langsung DNA dengan orientasi pada ekspresi gen tertentu. Dalam skala yang lebih luas, rekayasa genetik melibatkan penanda atau marker yang sering disebut sebagai Mark Assisted Selection dalam kurung MAS, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi suatu organisme berdasarkan informasi fenotipnya. Nah, adapun keunggulan rekayasa genetika yaitu mampu memindahkan materi genetik dari sumber yang sangat beragam dengan kecepatan tinggi dan terkontrol dalam waktu yang lebih singkat. Melalui proses rekayasa genetika, telah berhasil dikembangkan berbagai organisme maupun produk yang bisa menguntungkan kehidupan manusia. Nah, jadi memang keunggulan rekayasa genetika ini sangat-sangat beragam ya, mulai dari menciptakan produk baru dan memudahkan memindahkan materi genetik dari sumber yang berbeda. Nah, lalu di sini ada salah satu bioteknologi yaitu elektroforesis. Nah, apa sih elektroforesis itu? Elektroforesis adalah teknik biokimia yang memungkinkan ahli genetika untuk menentukan fenotip protein dan genotip untuk mempelajari DNA dan RNA sebuah ikan ataupun sebuah makhluk. Nah, adapun prinsip dasar elektroforesis yaitu pergerakan molekul bermuatan atau ion melalui medium semi-solid di bawah pengaruh suatu medan listrik. Nah, apa sih manfaat elektroforesis? Elektroforesis dapat digunakan untuk mengetahui ukuran DNA dengan menggunakan DNA marker yang sudah diketahui ukurannya. Nah, DNA marker ini berfungsi sebagai pembanding sehingga bisa diketahui perkiraan ukuran DNA sampel. Jika molekul yang bermuatan negatif atau DNA dilewatkan melalui gel agrosa, kemudian dialiri arus listrik dari satu kutub ke kutub yang berlawanan muatannya, maka molekul tersebut akan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif, sehingga elektroforesis dapat memisahkan DNA berdasarkan ukuran panjangnya. Selanjutnya ada manajemen genetika induk. Manajemen genetika induk ini sangat penting. Mengapa? Karena genetik suatu populasi dapat menentukan potensinya. Dengan mengetahui potensinya, dapat memengaruhi produktivitas, di mana setiap aktivitas pengelolaan memengaruhi kumpulan gen populasi. Nah, hal ini bertujuan untuk menyiapkan induk dengan kualitas genetis yang baik, di mana jika induk yang dipijahkan memiliki kualitas genetis yang kurang baik, maka akan menghasilkan keturunan yang kurang baik pula, serta kuantitas benihnya rendah. Dalam manajemen genetika pasti bergantung dengan populasi. Salah satu cara untuk memantau populasi dan menentukan apakah telah terjadi pergeseran genetik adalah dengan mengumpulkan data elektroforesis setiap generasi. Nah, dalam populasi kerap terjadi abnormalitas. Langkah apa yang diperlukan untuk memanajemen genetika induk yang baik? Yaitu dengan akuisisi induk. Populasi dasar menentukan seberapa banyak variasi genetik yang ada pada awalnya, dan itu menentukan potensi biologis populasi. Lalu selanjutnya, meningkatkan produktivitas dengan cara sebagai berikut. Nah, langkah manajemen genetika induk selanjutnya bisa juga dengan program pemulihan bioteknologi. Dengan cara 1. Perkawinan silang. 2. Rekayasa genetika. Nah, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.